Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat selalu teman-teman semuanya. Hari ini di pertemuan ke-7 mata kuliah ekonomi teknik kita akan lanjutkan membahas tentang anuitas. Sekarang kita akan belajar tentang anuitas kompleks atau kompleks annuity. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita persiapkan dirinya, persiapan alat tulisnya dan yang lain sebagainya ya. Siapkan diri teman-teman itu sebagai gelas kosong, artinya mau menerima, kita siap untuk menerima ilmu yang baru hari ini atau mata pelajaran yang baru hari ini ya, materi hari ini. Nah, semakin teman-teman siap menerima akan lebih mudah juga ketika nanti memahami materinya. Sebelum dimulai, untuk kelancaran perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Mengingatkan kembali ya teman-teman, jangan lupa mengisi presensi di Litera dan juga konfirmasi kehadiran dosen dan konfirmasi kesesuaian dengan RPS, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan RPS yang sudah di-share di awal perkuliahan. Oke, di pertemuan ke-7 kita lanjutkan tentang anuitas. Kita akan belajar tentang kompleks annuity. Ya, untuk anuitas kompleks itu merupakan sebuah rentetan pembayaran dari sebuah pinjaman dengan jumlah yang sama ya, ada jumlah yang sama pada setiap intervalnya. Nah, di dalam anuitas kompleks berbeda dengan yang simple annuity ya. Kalau di kompleks annuity itu interval pembayarannya berbeda dengan interval bunga majemuknya. Jadi ada perbedaan ya. Kalau yang kemarin ya, kalau interval pembayarannya tiap bulan ya bunga majemuknya juga tiap bulan. Nah, kalau di kompleks annuity berbeda. Bisa saja misalkan tiap bulan untuk interval pembayaran, tapi untuk interval bunga majemuknya tiap kuartal seperti itu. Jadi nanti ada satu tabel sebagai acuan teman-teman untuk menentukan perbedaan antara interval pembayaran dengan interval bunga majemuknya. Oke, apabila interval pembayarannya dilakukan pada setiap bulan, ini ya contohnya, lalu perhitungan bunga majemuknya dilakukan pada setiap kuartal. Ataupun bisa sebaliknya, kalau interval pembayarannya dilakukan setiap kuartal, perhitungan bunga majemuknya dilakukan pada setiap bulan. Nanti ada beberapa skenario untuk perbedaan ini di dalam tabel ya. Ya, ini contoh beberapa skenario pembayarannya. Skenario pembayarannya fokuskan di sini. Jadi perbedaannya adalah di sini ya, di interval pembayaran dan interval bunga majemuknya. Berbeda di sini. Untuk rumusnya kita akan bahas setelah ini. Sama dengan anuitas simple ya, sederhana simple annuity, untuk kompleks annuity juga dibagi menjadi 3 jenis. Ada kompleks ordinary annuity, kompleks due annuity, dan juga kompleks deferred annuity. Yang pertama kita bahas kompleks ordinary annuity. Nah, kalau ordinary sama dengan yang simple annuity, pembayarannya itu dilakukan pada akhir setiap interval ya. Nah, besar kecilnya anuitas itu tergantung pada berapa sih besar kecilnya pinjaman, tingkat bunganya, jangka waktu pinjamannya, dan juga frekuensi bunga majemuk dalam 1 tahun. Ini adalah rumus untuk ketika kita mencari nilai present value ya. Rumus umumnya seperti ini. Tapi nanti kalau kita ingin mencari anuitasnya, tinggal kita ubah ya, kita ubah untuk rumusnya. Nah, di sini kita lihat ANCOA berarti
ANC itu adalah present value untuk ordinary annuity ya. Sedangkan SNCOA adalah untuk future value ordinary annuity. R di sini masih sama ya annuity-nya. I-nya adalah tingkat bunga. Di sini I tingkat bunga. Nah, di sini pangkat negatif C. Pangkat negatif N dikali C. N itu adalah jumlah interval pembayarannya ada berapa. Dan juga berapa kali ya. Dan juga C. C di sini perbandingan antara frekuensi bunga majemuk dalam 1 tahun ya dengan frekuensi pembayarannya. Jadi frekuensi bunga majemuknya dengan frekuensi pembayaran. Itu adalah nilai C. Ya, tadi kan ada rumus umum untuk mencari nilai present value ya, present value dan juga untuk future value. Bagaimana kalau kita ingin mencari nilai annuity-nya ya, nilai annuity masing-masing jika diketahui present value dan jika diketahui future value. Ini untuk rumus umumnya ya. Nah, di sini ada yang berarti ANCOA I dibagi 1 min 1 plus I dipangkatkan negatif N dikali C. Jadi kebalikan ya kalau yang diketahuinya, dicarinya present, ketika mencari nilai R berarti ANC-nya pindah ruas ke kanan. Begitupun dengan yang kalau kita ingin mencari nilai annuity yang diketahuinya adalah future value-nya yang ini ya. Oke, dari rumus kan tadi ada nilai N ya, N dan juga C nih. Kalau I dan yang lainnya sudah familiar ya teman-teman. Nah, kalau di sini kan ada yang baru nih, N dan juga C. Dan ada juga N dikali C nanti ya. Nah, ini karena tadi untuk kompleks annuity adalah ada perbedaan antara interval pembayaran dengan interval bunga majemuk. Jadi di sini ada beberapa skenario ya. Ada beberapa skenario, ada 7 skenario ya. 1 sampai 7 nih, ada 7 ya. Jadi kalau misalkan cara bacanya adalah ketika pembayarannya dilakukan tiap 1 kuartal, maka interval bunga majemuknya dibayarkan tiap bulan, seperti itu. Kalau interval pembayarannya 1 tahun, ada juga untuk pembayaran interval bunga majemuknya adalah 1 kuartal, gitu ya. Untuk interval pembayarannya tiap bulan, maka interval bunga majemuknya dilakukan tiap kuartal. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Seperti itu ya. Ada 7 skenario ini. Nah, kita asumsikan jangka waktunya adalah 3 tahun. Nah, nanti jangka waktunya bisa berbeda ya. Jadi semakin lama jangka waktunya ya akan semakin besar juga nanti untuk jumlah bunga majemuknya gitu. Oke, asumsikan masing-masing 3 tahun. Nah, ini saya ingin menunjukkan bagaimana sih cara mencari nilai N dan mencari nilai C ya. Untuk nilai N ini kan berapa jumlah periode pembayarannya. Berapa jumlah periode pembayaran. Nah, di sini perhatikan teman-teman di yang oke, saya hapus dulu. Perhatikan di yang ini. Kuartal dan juga bulan ya. Nah, kalau tiap kuartal, pembayarannya tiap kuartal berarti ada 4 kali pembayaran dalam 1 tahun di sini ya. 4 kali pembayaran dalam 1 tahun. Nah, lalu di sini perhatikan dari interval pembayaran dan juga jangka waktu. Jadi untuk menghitung N ini adalah interval pembayaran dikalikan dengan jangka waktunya ya. Dikali jangka waktunya. Berarti 4 kali kuartal ya, 4 kali dikali 3. Jangka waktunya 3 tahun. Jadi selama peminjaman itu ada 12 kali pembayaran. Lanjut misalkan yang kedua, yang 1 tahun ya. 1 tahun karena pembayarannya dilakukan tiap tahun, berarti kan tiap tahun cuma ada 1 ya. Dikalikan 3 tahun, jadi ada 3 kali pembayaran. Next, kalau pembayarannya dilakukan tiap 1 bulan, berarti dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan dikali 3 tahun, jadinya ada 36 kali pembayarannya nih. Lalu yang ini 6 bulan. 6 bulan tiap 6 bulan nih per tahun. Jadi kan semester, hitungnya tiap semester ya. 2 dikali 3, 2 semester per tahun dikali 3 tahun. Ada 6 kali pembayarannya. Ini tiap kuartal 1 tahun sama ya. Tiap bulan berarti 12 dikali 3 tahun. Terus yang terakhir 1 tahun sama ya. 1 dikali 3. Seperti itu cara menentukan N-nya. Jadi interval pembayaran dikali jangka waktu. Selanjutnya bagaimana cara menentukan
jumlah bunga majemuk, nilai C ini. Nah, nilai C ini adalah teman-teman di sini. Interval bunga majemuknya ya, interval bunga majemuk, perbandingan antara interval bunga majemuk dengan interval pembayarannya. Tadi ya, dilihat lagi tadi keterangan di rumus C itu apa? Perbandingan antara interval bunga majemuk dengan interval pembayaran. Sehingga di sini diperoleh 12/4. 12 itu dari mana? Karena di sini interval bunga majemuknya itu adalah tiap bulan. Tiap bulan ya. Jadi kalau yang C fokusnya ke sini dulu. Fokusnya ke yang interval bunga majemuk. Tiap bulan, berarti dalam 1 tahun ada 12 kali jumlah bunga majemuknya. Dibagi dengan 4. 4 itu dari interval pembayarannya ya. Tiap kuartal, jadinya 4. Ya, sehingga jumlah bunga majemuknya 3, ya, 3 kali. Lalu yang kedua nih, tiap kuartal, berarti ada 4 ya, 4 dan jumlah interval pembayarannya tiap tahun. Jadi 4/1. 4/1 tahun atau 1 kali pembayaran interval pembayarannya. Yang ketiga di sini juga kuartal ya. Kuartal berarti ada 4 kali dalam 1 tahun dibagi dengan yang ini tiap 1 bulan. Berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan ya. Nah, tuliskan aja 4/12. Tidak perlu dihitung desimalnya ya. 4/12. Yang keempat juga sama ya. Berarti ini 4/2. 4/2. Lalu yang ini 1/4, yang selanjutnya 1/12, dan yang terakhir 12/1. Oke, itu untuk nilai C ya, untuk nilai C. Next, untuk memudahkan perhitungan sih, tambahlah satu kolom bantu ya, yaitu jumlah N dikali C, berarti di sini ya. N-nya 12 dikali nilai C-nya 3, jadinya 36. Seterusnya sampai ke skenario ke-7, seperti itu. Contohnya, seorang engineer ingin merencanakan meminjam uang ke bank untuk perluasan pabrik. Berdasarkan pada perkiraan dan perhitungan benefit, ia cuma mampu mengembalikan sebesar sekian pada setiap akhir kuartal, ya, selama 2 tahun. Dengan tingkat bunga pinjamannya adalah 18% per tahun, ya. Dan dimajemukkan pada setiap bulan. Nah, ini adalah kata-kata kuncinya ya. Berapa besar jumlah kredit yang bisa ia pinjam? Oke, jadi tuliskan dulu yang diketahuinya apa saja. Diketahuinya karena ini dia mampu mengembalikan pinjaman sebesar sekian pada setiap akhir tahun karena pembayarannya sama ya, jumlahnya sama, berarti dia adalah anuitinya ya. Anualnya atau R. Lalu diketahui juga I-nya. I-nya 18% per tahun. Tapi dimajemukkan tiap bulan. Jadi di sini harus dibagi ya, dibagi per bulan, dibagi 12. 18% dibagi 12. Jadi per bulannya adalah 1,5%. Selanjutnya berapa jumlah bunga majemuknya? Jumlah bunga majemuknya dilihat di sini ya. Interval pembayarannya tiap akhir kuartal. Berarti sini tuliskan 1 kuartal. Dan interval bunga majemuknya setiap bulan. Tuliskan di sini tiap bulan. Jangka waktunya tadi 2 tahun ya, jangka waktu 2 tahun. Lalu kita hitung N-nya, berapa sih jumlah pembayarannya? Ya, jumlah pembayarannya berarti interval pembayaran dikali jangka waktu. Oke. Interval pembayaran karena tiap kuartal jadi 4 ya, 4 dikali 2 tahun, ada 8 kali pembayaran. Setelah itu kita hitung nilai C. C adalah interval bunga majemuknya tiap bulan ya. Tiap bulan berarti dia dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12. 12 dibagi kuartal ini, dibagi 4. Jadi ada 3 bunga majemuknya. Nah, lalu untuk mempermudah dikali aja N dikali C ada berapa nih? 24 ya. Yang ditanyakan apa? Berapa besar jumlah kredit yang bisa ia pinjam? Berarti yang ditanyakan adalah present value-nya. Present value-nya berapa? Jika diketahui anualnya sekian. Jadi dimasukkan ke rumus, kita akan mencari present value yang diketahui nilai anualnya ya, masukkan ke rumus ini. Nah, jadi di sini masukkan nilai R-nya berapa,
nilai I-nya ya, I-nya berarti yang 1,5%, 0,015 pangkat tadi 24 sudah tahu ya dari mana, N dikali C. Nah, lalu dibagi dengan I-nya, di sini I dibagi 1 plus I pangkat C-nya. C-nya saja di sini adalah 3 ya, C-nya 3 dikurangi 1. Dihitung hasilnya ternyata dia cuma boleh meminjam Rp500.000. Ini untuk pembuktian aja ya, bagaimana sih kalau kita mencari anualnya tapi diketahui nilai presentnya yang tadi 500.000 ya. Jadi kita masukkan ke rumus mencari anual yang diketahui nilai present seperti ini. Jadi kalau kita masukkan ke rumus yang ini ternyata diperoleh nilai anualnya itu tidak berbeda jauh dengan yang tadi ya di soal tadi, sekitar 76.000 sekian. Untuk rumusnya di sini adalah, nah, ketika kita bedanya cuma di sini ya, AD ya, ENCAD dan SNCAD, annuity seperti itu. Jadi untuk ANC tetap kita ketika akan mencari nilai present, diketahuinya nilai anualnya ya. Yang kedua dicari nilai future value, diketahui nilai anualnya. Oke, yang ini adalah, ini bukan 1 plus R ya, tapi 1 plus I. 1 plus I, suku bunganya, tingkat suku bunganya 1 plus I pangkat N dikali C min 1 per I ya. Ini yang kedua adalah ketika mencari anual yang diketahui nilai presentnya. Yang kedua, mencari nilai anual diketahui nilai future value-nya. Contohnya untuk yang kompleks due annuity masih seperti yang tadi. Seorang engineer merencanakan meminjam uang ke bank untuk perluasan pabrik. Nah, berdasarkan perkiraan dan perhitungan benefit, ia mampu mengembalikan pinjaman sebesar sekian pada setiap awal kuartal selama 2 tahun. Dengan tingkat bunga pinjamannya 18% per tahun dan dimajemukan pada setiap bulan. Berapa besar jumlah kredit yang bisa ia pinjam? Nah, di sini yang diketahui apa aja? Yang diketahui adalah nilai R-nya ya, annuity-nya. Lalu I-nya 18% per tahun. Kita ubah per bulan ya, ubah per bulan karena dimajemukan setiap bulan. Nah, di sini interval pembayarannya kan tiap 1 kuartal ya, setiap awal kuartal. Kalau di yang tadi setiap akhir kuartal. Lalu di sini untuk bunga majemuknya setiap bulan. Ya. Jangka waktunya 2 tahun. Ya. Jadi untuk jumlah pembayarannya, ini interval pembayaran 4 dikali jangka waktunya 2 tahun. Jadi ada 8 kali pembayaran. Untuk bunga majemuknya ini ya, 12/4 dari mana? Dari interval bunga majemuknya tiap bulan ya. Jadi per tahun ada 12 bulan dibagi dengan interval pembayarannya tiap kuartal dibagi 4. Jadi ada 3. Untuk N dikali C-nya ada 24. Ditanyakan present value-nya berapa ketika dilakukannya setiap awal kuartal. Oke, karena tadi pembayarannya dilakukan setiap akhir interval ya, setiap akhir kuartal. Setiap akhir kuartal. Nah, jadi di sini pakai yang ANC atau kita cari nilai presentnya yang diketahui nilai R-nya ya. Nilai R-nya. Jadi dimasukkan, tadi sudah menghitung nilai N dikali C ya. Jadi 24. Nah, ini I-nya pakai yang sudah dibagi per bulan ya. Jadi per bulan 0,015. Oke, C-nya di sini adalah 3 ya, dikurangi 1. Di sini adalah 1 plus I pangkat 3. Sehingga diketahui untuk berapa sih nilai present yang bisa dia pinjam berarti ya. Berapa besaran yang bisa ia pinjam kalau bisa mengembalikannya sekian dengan kondisi-kondisi tadi ya. Jadi diperoleh 522.000 sekian. Lebih banyak dibandingkan dari yang ordinary annuity. Nah, kalau yang ini untuk pembuktian aja, tadi
kalau nilai presentnya yang diketahui dan kita akan mencari berapa sih anuitas, berapa pembayarannya harus berapa besarannya ya. Nah, sehingga diperoleh nilai R-nya adalah masih sama ya, rentang segitu, 76.000 sekian. Yang ketiga untuk yang kompleks deferred annuity. Nah, untuk kompleks deferred annuity ini perbedaannya ada di sini ya. Pembayarannya dilakukan setiap akhir interval dan ada tenggang waktunya. Jadi yang tidak diperhitungkan bunga ya, tenggang waktunya di sini dia tidak diperhitungkan bunganya. Jadi berbeda dengan yang simple annuity di sini ya. Nah, untuk rumusnya ini silahkan nanti dicatat aja rumusnya ketika akan mencari nilai present value-nya dan juga mencari nilai future value yang diketahui nilai annuity-nya atau annualnya. Oke. Nah, perbedaannya lagi di sini ada C dikali T. Kalau yang sebelumnya kan dipangkatkan C aja. Kalau di sini ada T-nya. T itu apa? Tenggang waktu yang penundaannya berapa ya. Jadi ada T di sini. Ada tenggang waktu penundaannya. Tapi dia tidak diperhitungkan bunganya. Contohnya dari yang tadi ya, perbedaannya adalah di sini pembayarannya di setiap akhir kuartal ya selama 2 tahun sama N-nya 2 tahun, tapi ada penundaan. Penundaannya adalah 4 kuartal ya. Tingkat bunganya sama, dimajemukkannya pada setiap bulan. Berapa sih besar jumlah kredit yang bisa dia pinjam? Oke, diketahui nilai R-nya, I-nya ya diubah per bulan jadi berapa, dan ada T. T di sini 4 kuartal. Ya. Nah, tentukan lagi tadi nilai N-nya, nilai C ya. Sama caranya seperti yang sebelumnya. Yang ditanyakan adalah nilai present value ketika ada tenggang waktu. Ya, kita masukkan rumus untuk yang mencari nilai present ya, nilai present yang NCDA ya di sini. Perbedaannya adalah ini rumusnya ditulis dulu. Nah, di sini T-nya. T-nya adalah 4 ya. 4 tadi dilakukan selama 4 kuartal ya tenggang waktunya. Jadi di sini C-nya adalah 3 dikali 4 tenggang waktunya. 4 kuartal tadi ya. Sehingga diperolehlah untuk nilai presentnya adalah 418.000. Jadi dia lebih kecil dapat pinjamannya karena tadi ada tenggang waktu di sini ya. Oke, nanti coba dicari berapa sih nilai anualnya ya, annuity-nya kalau diketahui nilai presentnya yang tadi. Nilai presentnya 400.000 sekian tadi. Berapa sih nilai anualnya? Oke, tadi sudah kita hitung ya ketiga metode ini diperoleh untuk nilai pinjamannya yang ordinary annuity 500.000, kompleks yang due annuity lebih besar ya daripada yang ordinary dan juga yang deferred annuity malah lebih kecil dibandingkan paling kecil dibandingkan metode yang lainnya.